Dewa Ganesha dia membawa Aksamala, itu Lingga dan Yoni. Ini koleksi pribadi. Koleksi pribadi? Iya, kayak koleksi komik itu ya. Halo, ketemu saya dengan Najib Vlogger. Kali ini saya dalam perjalanan ke Museum Wayang di Mojokerto. Sayangnya tidak bisa parkir deket-deket sana, soalnya jalannya kecil dan tidak ada tempat parkirnya. Jadi terpaksa saya parkir di alun-alun kotanya. Nah, ini dalam perjalanan ini cukup ya, jalan sekitar 5 menit aja dari alun-alun. Dia pesan-pesan. Yang 3 pertama wayang. Ini museum ini baru berdiri tanggal 15 Agustus 2015. Isinya pertama wayang dalam bentuk aslinya 1300 tahun yang lalu berupa relief. Itu relief dari Candi Prambanan. Saya ambil, saya potret, saya serahkan, perbesar dan serahkan pada juru pahat. Jadilah dia relief ini Prambanan. Ini sistem edukasi Allah ya, mahasiswa. Dari 30 adegan di Candi Prambanan, di Candi Siwa dan Candi Brahma, saya ambil cuma 10 adegan di sini. Mulai dari adegan pertama. Adegan pertama itu 5 orang dewa datang menghadap Wisnu di dasar lautan. Mereka lapor pada Wisnu supaya Wisnu sudi turun ke dunia karena dunia dilanda kekacauan akibat ulah seorang raja raksasa bernama Rahwana. Akhirnya Wisnu turun ke dunia menjelma sebagai Rama, putra Raja Ayodhya. Akhirnya dia kawin sama Sinta kan, dan pada suatu ketika, singkat cerita, Sinta akhirnya diculik oleh Rahwana, sehingga perang antara Rama dan pasukan Kera melawan Rahwana berakhir dengan matinya Rahwana, ditangisi oleh 5 orang selirnya. Itu dari Candi Prambanan. Itu relief pertama, medianya batu. Jadi batunya batu andesit. Kemudian kita juga bahwa Jawa Timur pun mempunyai hal serupa. Ini dari kemarin Jawa Tengah. Jawa Timur punya Arjuna Wiwaha. Nah ini, mari sini. Ini Arjuna Wiwaha berasal dari Candi Surowono. Jadi kalau kita lihat Jawa Timur secara sastrawi, secara sastra Jawa Timur jauh lebih lengkap pada masa kuno daripada Jawa Tengah. Ini cerita Arjuna Wiwaha. Oh ini? Iya, itu 14 relief. 14. Ini kisah tentang seorang raksasa, dari sana dimulai. Seorang raksasa bernama Niwatakawaca jatuh cinta pada seorang bidadari, Dewi Supraba. Cintanya ditolak, akhirnya Niwatakawaca marah sehingga menghancurkan kayangan. Nah, menurut saran Batara Indra bahwa yang bisa membunuh Niwatakawaca hanyalah Arjuna. Tapi untuk membunuhnya harus memakai muslihat, yaitu dirayu dulu di bagaimana kelemahannya. Yang bertugas merayu ialah Dewi Supraba. Akhirnya ketahuan oleh Dewi Supraba bahwa kelemahannya adalah di langit-langit mulutnya. Nah, ketahuan begitu, maka dalam perang akhirnya Arjuna memanah dan kena lagi mulutnya. Sehingga dia mati.
Kayangan selamat dari kehancuran. Arjuna adalah pahlawan, sehingga Arjuna sebagai upahnya Arjuna menikah dengan 7 bidadari. Itu menikahnya Arjuna dan 7 bidadari, itu yang dimaksud dengan Arjuna Wiwaha. Arjuna menikah. Oh, Arjuna Wiwaha itu Arjuna. Iya, menikah. Emang tahu. Enggak ngerti, makanya kan diceritain sama Bapak Iya, kan jadinya tahu. Cerita Arjuna Wiwaha ada 3 candi di Jawa Timur. Candi apa aja? Pertama Candi Kedaton di Andung Biru di kaki Gunung Argopuro, Probolinggo. Jarang manusia ke sana. Yang kedua di Candi Jago Tumpang, dari ke pasar. Yang ketiga di Candi Surawana Kediri. Nah, saya ambil yang dari Kediri. Oh, Bapak. Ini saya potret berbesar, serahkan pada juru pahat. Akhirnya dipahat. Tapi yang di Candi Surawana itu kacau sebenarnya. Kacaunya begini, yang di Candi Surawana itu urutan ceritanya nggak jelas. Rupa-rupanya baru ketahuan. Candi Surawana itu dipugar tahun 46. Baru ketahuan 2017 bahwa pemugaran itu salah. Oh. Yang mengetahui adalah saya. Saya laporkan ke pihak LIPI. Saya katakan begini, satu candi kalau kita berkunjung ke candi, mohon maaf, kalau kita berkeliling candi menurut arah jarum jam, itu namanya arah pradaksina. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam, namanya prasauya. Candi di Candi Surawana, ini candinya, bagian depannya sini, ini belakangnya. Kisah Arjuna Wiwaha ini dimulai dari sini. Dari belakang. Seret ke sana. Dari sana putus, lanjut dari sini. Seret ke sana. Oh. Sana putus, lanjut sini. Apakah sebodoh itu nenek moyang kita dulu? Pasti ini salah taruh. Itu yang saya persoalkan. Jadi salah taruh memang, seharusnya ini berada di sini. Iya, iya. Nah, ini berada, yang bagian sini berada di sebelah sini, yang ini berada di sebelah sana. Baru orang LIPI gempar, loh kok bisa begitu Pak? Jangan cerita pada siapa-siapa. Saya akan cerita pada siapa-siapa. Tapi ini nggak ada dan di candi nggak ada. Jadi kalau besok Anda ke Candi Surawana, ini nggak ada, ini buatan saya sendiri, karangan saya. Karangan sendiri. Karena ceritanya berakhir sampai di sini, lainnya hancur. Adegan pertama di sebelah sana juga nggak ada. Adegan kedua, karena dia sedang merayu, apa dong kelemahan kamu gitu ya. Oh, urut ya. Iya. 14 adegan terdiri dari 49 potong batu. Nah, ini 3 potong, ini 5 potong ini. Tapi batunya Batu andesit dari Gunung Kelut saya ambil. dari Gunung Kelut. Di belahnya di Blitar. Nah, kalau di Candi Surawana mulai dari sini. Ya mau Ganesha ini. Ya Ganesha, dewa ilmu pengetahuan. Dewa Ganesha dia membawa aksamala, itu lingga dan yoni. Kan ada lampunya. Ya, kalau kadang-kadang ada aja pembesaran di Jakarta datang malam. Jenderal Muldoko pernah atau di sini jam 9. Muldoko yang mantan pangap. Nah ini mulai dari sini kalau yang di candi, mulai di Batara Indra melihat kayangan hancur. Ini adalah pertama karangan saya sendiri. Ini mulai dari sini di belakang Dewi Wirotama. Kata Batara Indra, Dewa Indra, coba kalian meminta bantuan pada Arjuna. Tapi saat itu Arjuna sedang bertapa di Gunung Indrakilam. Kalian ke sana dulu, coba ganggu dia sedang bertapa. Kalau memang dia serius, dia pasti nggak mempan diganggu. Tapi kalau dia nggak serius, pasti mempan diganggu, gampang diganggu. Dan berdoa kita supaya dia serius, karena kalau dia serius dia akan bisa dapat senjata yang sangat ampuh, yaitu panah Pasopati. Terbanglah para bidadari 7 orang pergi. Sebelum sampai di tujuan, mereka singgah di sebuah hutan. Ada sungai kecil dalam hutan. Mereka membersihkan diri di situ, mandi-mandi supaya badannya harum. Lihat ini sedang ngaca bidadarinya. Ini barusan buang air. Ini sedang merapikan rambutnya. Ini sedang ngaca. Ini sedang dikali. Oh, bersihkan ya. Apanya yang bersihkan entahlah ini. Nah itu setelah selesai dari hutan mereka terbang dan menemui Arjuna. Arjuna digoda.
Dirangkul, dirayu, dibisi kata-kata mutiara segala macam. Ternyata Arjuna tidak mempan digoda. Mereka pulang ke kayangan, melapor pada Batara Indra bahwa Arjuna tidak bisa digoda. Ini berita baik bagi Batara Indra karena ini artinya serius dia bertapa akan dapat Panapasopati. Tapi seriusnya Arjuna bertapa membuat Niwatakawaca terganggu. Kalau dia serius bertapa, wah saya bisa kena bunuh. Maka dia menyuruh babi hutan, ular, kijang dan sebagainya segenap penghuni hutan membuat keributan di kaki gunung Indrakila. Supaya Arjuna yang sedang bertapa itu terbangun dari tapanya. Maka Arjuna memang terbangun dari tapanya dan dia lihat pembuat keributan adalah babi hutan. Langsung dipanah oleh Arjuna babi hutannya, kena, babi hutannya lari dikejar Arjuna dan pada suatu tempat babinya mati. Ternyata di tempat babi mati itu sudah berdiri seorang satria asing. Satria ini mengaku membunuh babi hutan itu, memanah babi hutan. Arjuna marah-marah karena kata saya yang memanah babi hutan tadi itu bukan kamu. Akhirnya ribut di situ, mereka berdua berkelahi. Sama-sama emosi berkelahi dan pada saat berkelahi tersebut sang satria tadi mau melarikan diri. Arjuna cepat-cepat memegang kedua kakinya, thread, dan pada saat itu satria tadi menyambar ikat kepala Arjuna sehingga Arjuna terurai rambutnya. Kita lihat Arjuna di sana memakai ikat kepala. Di sini sudah rambutnya terurai. Arjuna marah sekali karena rambutnya disambar oleh satria itu dan siap. Begitu dia akan membanting satria tadi, mendadak satria tadi berubah menjadi Batara Siwa, Dewa Siwa. Wah, Arjuna kaget. Aduh, sorry, saya nggak tahu sampai ada Batara Siwa. Batara Siwa ngomong, mboten napa-napa, kata Batara Siwa. Tugas kamu adalah membunuh Niwatakawaca. Dan sudah selesai kamu bertapa, kamu saya beri hadiah Panapasopati. Arjuna dapat Panapasopati. Sekarang tugas kamu, kata Dewa Siwa, adalah kamu menghadap Batara Indra. Ayo Dewa Siwa bercahaya, mencahayanya. Maka kata Dewa Siwa, ajak Dewi Supraba. Maka dengan mengajak Dewi Supraba, Arjuna lapor pada Batara Indra. Kata Batara Indra, tugas kamu Arjuna, ini Arjuna sudah membawa anak panahnya, ibn dewanya. Tugas kamu adalah membunuh si Niwatakawaca. Tapi membunuhnya sesuatu yang sulit karena dia sangat kebal, karena sangat sakti. Maka dari itu coba dicari siasat supaya bagaimana cara membunuhnya. Cari dulu kelemahannya. Tugas mencari kelemahannya adalah Dewi Supraba harus merayunya. Dari sini mereka terbang pergi ke kayangan tempat Niwatakawaca. Terlebih dahulu mereka menemui bidadari yang sudah ditawan oleh Niwatakawaca. Pada saat itu Arjuna sudah menggunakan aji panglimunan supaya nggak kelihatan. Dan Dewi Supraba langsung menemui Niwatakawaca. Lihat tuh gayanya dia merayu Niwatakawaca. Aku ya, barangkali tidak bucu aku mah. Ini si Arjuna sedang sembunyi. Nah akhirnya katanya, kecuali kalau kamu katakan apa sih kelemahan kamu. Ini sedang dimabuk cinta. Akhirnya dia mengatakan, kelemahan saya itu di langit-langit mulut saya. Sudahlah kamu saya jadikan istri, kelemahan saya di langit mulut. Ketahuan kelemahannya, dia lari menuju ke pintu gerbang. Pintu gerbang ini langsung dirobohkan oleh Arjuna. Gempar suasana istana membuat Niwatakawaca bangun dari persemayamannya. Dia melihat, wah saya sudah dikhianati oleh Dewi Supraba. Maka dia langsung memerintahkan tentaranya agar membunuh kedua orang ini. Terjadilah perang antara Niwatakawaca melawan Arjuna. Dalam kesempatan perang itulah, itu tadi Arjuna berhasil menembakkan panah. Dan itu kejadiannya Arjuna menikah dengan Tujuh Bidadari. Di Candi Surawana Arjuna nggak kelihatan. Ternyata dindingnya kan begini, Arjunanya di sini. Ngerti maksud saya? Jadi dinding candi kan berlipat-lipat. Ini semuanya saya datarkan semuanya. Tadinya berlipat, ini Arjunanya di sini. Lebih mudah lihatnya itu. Lebih mudah. Iya, lebih gampang lihatnya. Maka orang Jakarta kemarin datang sini, oh bapak kok pinter dong yang beber.
wayang beber ini, wayang beber kalau wayang gelar bahasa Indonesianya, ini kisah Arjuna Wiwaha juga ini. Arjuna Wiwaha, Ramayana. Rahwana melarikan Dewi Sinta, ada burung jatayu berusaha menyelamatkan, ya kan? Kayak adegan kedua itu, di tengah itu. Kalau ini, sampean pasti tahu ceritanya rakyat sekali. Foto hijau. Timun Mas. Timun Mas. Ya, cerita Timun Mas. Saya kira foto Ya, hijau. ini cerita-cerita yang lain. Cerita wayang beber. Kalau model, Beneran ini. Ini kan ada hubungannya. ya, Saya yang di sana itu betul. anu tahu, cuman demo. Oh, kayak komik. Ceritanya Ramayana juga. Ramayana dari Buddha. Ini wayang lontar. Lontar, dari daun lontar. Ini koleksi pribadi. Koleksi pribadi. Iya, kayak koleksi komik itu ya. Ini Ramayana juga. Ini pada adegan terakhir. Burung jatayu bersama orang Rahwana. Tapi burung jatayu sayapnya lepas karena dibacok. Hutan. Di Ganesha itu lantai Ganesha itu saya yang menamakannya. Yang lantai 2 nggak boleh bawa ini kan. Lantai 3 baru boleh bawa. Wayang. Yang keduanya nggak boleh rekam gini, foto-foto nggak boleh. iya. Ada jenggot, ada foto. Ada. Segala macam gambar candi di lantai 2, tulisan di lantai 2 itu semua tulisan saya, terutama tempat yang ada ular-ularnya segala macam, kala jengking. Lantai 2 ada kala jengking, ada ular, ada kelabang. Serius. Ada informasi khusus yang perlu saya terangkan, ada. Ya, boleh apa?